Waalaikumsalam. Silakan Bu Nurin. Iya. Apa kabar? Boleh dulu Pak. Silakan. Gimana Pak Amari kabarnya? Baik. Nah, gimana? Ya, begini Pak Amari, kemarin kan sudah WA Pak Amari ya. Bahwasannya saya akan mengadakan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon penggerak Tapi Modul 331 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan nilai-nilai kebajikan yang baik ya. Kemudian sebagai seorang pemimpin tentunya. Nah di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebagai poin wawancara saya kepada Pak Amari. Gitu Pak Amari. Iya, silakan. Gimana? Boleh Pak ya? Iya. Gini Pak, bagaimana sebagai seorang pemimpin ya Pak Amari, tentunya di SMA Negeri 1 Abang ini selalu menghadapi suatu hal yang dilematis tentunya ya Pak ya. Nah bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu hal itu dilema etika atau juga satunya adalah merupakan bujukan moral? Ya, kita melihat hal-hal yang harus diputuskan itu, keputusan itu bersifat dilematis atau tidak. Biasanya kan kalau ada keputusan dilematis itu ada kepentingan yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita putuskan, tetapi ada dua sisi kepentingan yang saling bertolak belakang, walaupun kadang-kadang kepentingan itu semuanya benar. Nah, dan itu harus dipertimbangkan baik gimana caranya memutuskan. Dalam hal ini ya harus keputusan itu sifatnya win-win solution. Tapi ada juga sesuatu yang harus dipertimbangkan karena ini kepentingan yang benar, sementara ini kepentingan yang tidak benar tetapi mungkin didukung oleh kebanyakan orang. Nah itu yang disebut dengan kepentingan yang punya nuansa bujukan moral tadi. Ya mungkin salah, tetapi untuk harus dipertimbangkan karena itu mungkin didukung oleh sebagian besar teman-teman, dan itu banyak sekali hal-hal yang harus kita putuskan. Iya. Nah kemudian bagaimana cara Pak Amari menjalankan keputusan di sekolah Bapak, ya, terutama dengan kasus-kasus yang kita fokusnya ke dilema yang etis ya Pak. Ya? Bagaimana cara menjalankannya Pak? Ya kita harus pertimbangkan dulu kemungkinan yang terbaik untuk mengambil keputusan tersebut. Nah kalau misalnya keputusan itu harus diputuskan, yang jelas keputusan harus win-win solution ya. Karena ini ada dua keputusan yang bertolak belakang walaupun semuanya benar, dan itu berarti kita harus mengambil keputusan dengan sangat bijak. Keputusan yang sangat bijak itu berarti kita sebagai pemutus dan hal yang kita putuskan itu mempunyai kemungkinan yang terbaik yang bisa diterima oleh semua. Iya, yang bisa. Oke, nah kemudian mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Pak Amari jalankan ketika menyatakan untuk memutuskan sesuatu yang dilematis tersebut Pak? Ya langkah-langkahnya kalau di sekolah ini saya tidak pernah memutuskan itu dengan keputusan saya sendiri. Ini mengajak teman-teman yang lain yang berkepentingan dan berwenang untuk memutuskan itu. Jadi sini rapat kecil, misalnya dengan stakeholder yang ada di sekolah ini yang berhubungan dengan apa yang harus kita putuskan, kemudian kita jelaskan dengan data-data yang akurat, kemudian nanti teman-teman akan mempertimbangkan, memberikan masukan, tetapi tetap keputusan ada di tangan saya, tapi berdasarkan pertimbangan teman-teman. Jadi Bapak tidak memutuskan secara pribadi ya Pak? Iya, tidak prosedur melalui diskusi atau musyawarah, kemudian lalu Bapak tinggal memutuskan sendiri. Iya. Nah, apakah ada yang cara efektif mungkin ya Pak ya selama ini Bapak gunakan untuk mengambil keputusan yang dirasa efektif menurut Bapak? Ya tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Ketika kita misalnya ada sesuatu hal yang ada kepentingan aturan secara umum, tetapi ini akan berlawanan dengan kepentingan sesuatu yang sifatnya pribadi atau kelompok. Nah kalau kasus-kasus seperti ini kan memang harus kita pelajari lebih lanjut. Nah masalah efektif atau tidaknya itu ya itu tergantung dengan keputusan yang kita ambil. Tetapi hal yang terpenting ketika ada dua kasus bertolak belakang yang harusnya memang semuanya benar, kepentingan yang benar, itu memang harus sifatnya sangat rahasia.
Jadi sangat diputuskan hanya untuk kepentingan satu kasus itu saja. Jadi misalnya ada kasus umum, peraturan umum gitu. Satu ini ada sesuatu yang harus diputuskan dan tidak sesuai dengan aturan. Nah, berarti kita harus menyimpan rahasia. Jangan sampai yang aturan umum ini ketabrak dengan aturan khusus ini. Jadi demi kepentingan ini. Jadi kita sifatnya rahasia hanya tahu untuk kita saja. Jadi ada perkecualian. Setiap ada aturan, ada sesuatu keputusan yang harus kita putuskan, itu ada perkecualian disesuaikan dengan keadaan situasi yang ada pada saat itu. Dan itu namanya kebijakan. Nah, kebijakan ini sifatnya ya, hanya berlaku untuk hal itu saja, tidak seperti itu. Dan biasanya ketika saya melakukan itu, semua bisa menerima. Contoh kasus, ketika ada anak yang harusnya dia tidak naik kelas dengan kategori kriteria yang telah dilakukan, tetapi anak ini mempunyai potensi yang bagus di bidang yang lain, dan seharusnya kalau kita tidak menaik kelaskan dia begitu, dia akan potensi yang ada di dirinya ini akan hilang, dan itu berarti kita tidak adil dong dengan satu anak ini. Nah, kita harus ambil keputusan, tetapi ambil keputusan itu untuk menaikkan anak ini supaya potensinya yang ada, walaupun dia kriteria kenaikan ini tidak cocok gitu kan, tidak pas, kita harus mengambil keputusan menaikkan anak ini dengan cara yang sangat rahasia, tidak boleh diketahui oleh umum, hanya perkecualian untuk anak ini saja, hanya mungkin stakeholder yang ada saja yang tahu, seperti itu. Jadi untuk menilai keefektifannya tergantung kasusnya ya Pak ya. Kemudian ketika mengambil keputusan pun tidak bisa suatu kasus itu dipublikasi semua ya Pak ya. Ada sifatnya rahasia. Iya, ada sifatnya rahasia karena sifatnya kebijakan, jadi berlaku untuk situasi dan kasus tertentu. Nah, kemudian menurut Pak Ambari tantangannya apa sih ketika Pak Ambari dalam suatu kasus yang dilematis, kemudian Pak Ambari harus mengambil keputusan yang bijak gitu? Ya, tantangannya memang kita pertama ketika kita mengambil suatu kebijakan seperti itu, kita harus tahu data-data komplit dari kasus kita. Ketika kita tahu data-data komplit, tinggal bagaimana caranya kita membuat kasus ini diterima oleh khalayak yang bersangkutan. Itu saja sebenarnya. Jadi tantangannya seperti itu, bagaimana caranya kasus yang agak berbeda ini kasuistis sifatnya, ketika kita putuskan itu diterima oleh bersangkutan dan orang yang lain yang ini kan perkecualian kan sifatnya kan. Nah, itu adalah tantangannya gimana caranya seperti itu. Jadi kebijakan hal seperti itu jangan sampai nanti akan terulang di kasus yang lain yang tidak setara sebenarnya, gitu kan. Kasusnya tidak kasuistis tapi menjadi contoh yang tidak baik bagi kasus yang setelahnya. Oke, baiklah. Nah, Pak Ambari mungkin ada semacam sesuatu tata kelola atau jadwal yang sudah Pak Ambari siapkan ketika akan menyelesaikan kasus yang dilematis tersebut. Ada nggak kira-kira? Apakah ketika menghadapi kasus langsung diselesaikan pada saat itu juga, ya, atau apakah melalui prosedur, kemudian apakah selalu seperti itu? Accidentally, kemudian apakah melalui prosedur atau ada mungkin jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Ada kasus-kasus yang harus kita ambil keputusan secepatnya, walaupun data-data kurang, itu sifatnya intuitif ya. Kita sebagai pimpinan harus punya intuisi untuk memutuskan sesuatu, walaupun hasilnya belum tentu benar, tetapi kita harus punya seperti itu. Tetapi memang sebaiknya kita harus punya langkah-langkah tertentu ketika kasus yang dilematis itu ada. Pertama, tetap kita harus melibatkan banyak orang dan banyak data untuk melihat kasus yang harus diputus. Oke, baiklah. Nah, kemudian gini Pak, mungkin ada faktor-faktor pendukung atau hal-hal yang mungkin mensupport, membantu Bapak dalam menyelesaikan memutuskan sesuatu yang terkait dengan dilema etis tadi. Faktor-faktor yang bisa membantu Pak Ambari
atau mungkin Pak Mari bisa melakukan sendiri dengan hanya sebagai sekitar keluarga saja waktu itu Pak sekolah? Enggak, yang penting sebenarnya faktor pendukungnya itu data tentang kasus itu ya. Paling utama data. Iya, ya, data tentang kasus itu harus lengkap. Ketika data itu lengkap, kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan sifatnya kan win-win solusi. Kemudian ketika setelah diputuskan, kita harus tetap menjaga kerahasiaan keputusan kita yang untuk kepentingan kasus-kasus itu saja, karena ini kasusnya kan perkecualian, bukan kasus yang harus diputuskan, bukan kasus yang memang sudah general gitu. Ini kan perkecualian khusus. Nah, ketika keputusan ini kita putuskan yang sifatnya perkecualian itu diketahui oleh orang banyak, nanti akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Tapi pertama faktor yang sangat mendukung itu adalah data tentang kasus yang harus kita selesaikan. Data dan fakta ya Pak, tentunya ya. Kemudian Pak Amar, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, selama ini ketika Bapak mengambil suatu keputusan yang terkait tadi dilematis tadi, apa sih pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari hal tersebut? Iya, yang jelas ya yang pertama yang menambah pengalaman, yang kedua memang setiap ada kasus seperti itu penyelesaiannya memang agak berbeda. Setiap kasus itu selalu berbeda ya Pak? Selalu berbeda, penyelesaiannya berbeda, tetapi yang penting memang kita harus pertama data, yang kedua stakeholder yang bersinggungan dengan kasus itu harus kita libatkan semua. Nah, ketika semua sudah terlibat dan keputusan sudah selesai, mereka pasti akan menerima karena mereka merasa dilibatkan, dan mereka merasa dilibatkan sesuai dengan data dan fakta, kemudian kita putuskan. Begitu biasanya keputusan yang kita ambil bisa diterima oleh semua kalangan. Oke, baik Pak Amari. Wah, jawabannya keren sekali Pak, pengalamannya juga mungkin Pak Amari kan sudah berapa tahun ya jadi kepala sekolah ya? Iya, belum lama. Belum lama 2 tahun, tapi sepertinya dari jawaban Bapak terlihat tergambar sekali bahwa Bapak mengambil keputusan juga tidak sembarangan ya Pak ya, dan tentunya melalui beberapa prosedur yang harus Pak Amari lakukan untuk mendapatkan keputusan yang bijak ya Pak ya, yang bisa diterima oleh semuanya. Begitu Pak Amari, wawancaranya saya akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Amari semakin keren lagi di sekolah. Terima kasih juga atas kunjungannya. Saya sangat berharap nanti suatu saat saya juga akan dikunjungi oleh teman-teman yang lain, menanyakan satu dan lain hal, dan sama-sama belajar dalam hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak.